warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allahumma inni astaghfiruka jami'i ma 'allamtani farudhu inda hajati ilaihi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jabal Salam yang insyaallah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab, bulan dijemputnya perintah sholat, dan sekitar 68 hari lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan berkah. Insya Allah kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 16 hari kurang lebih kita mendengarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ikhwatan muslim yang berada di Pulau Sumatera diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir dan tanah longsor. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pulau Sumatera itu memiliki 10 provinsi dengan total jumlah penduduk 62 juta kurang lebih. Kalau kita berangkat dari ujung Pulau Jawa, kita akan ketemu namanya Pelabuhan Merak. Menyeberang kita 3 jam menggunakan feri, jalur air, laut, baru sampai kita di ujung Lampung di Pelabuhan Bangkauni itu. Dari Lampung sudah ada tol ke Palembang. Kalau dulu memakan waktu sekitar 12 jam kurang lebih, sekarang ditempuh hanya 4 jam via tol. Kalau dulu masih banyak namanya bajing loncat, orang maling dari satu mobil ke mobil itu hanya loncat di mobil saja. Sekarang dengan tol itu sudah berkurang. Dari Palembang ke kiri itu akan ketemu Provinsi Bengkulu, kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan darat. Lalu dari Bengkulu naik ke atas itu ketemu Jambi. Dari Jambi naik ke kiri baru ketemu Padang Sumatera Barat, 16 jam dari Bengkulu. Itu pesantren pertama saya, Pak, Padang Sumatera Barat. Tempat titik, salah satu titik longsor dan banjir itu di dekat pesantren saya. Jadi pesantren pertama saya itu 16 jam jalur darat dari rumah, karena dulu belum memungkinkan untuk naik pesawat. Karena dulu naik pesawat harus ke Jakarta dulu, Bengkulu Jakarta, Jakarta ke Padang, balik, maka jalur darat. Dari Padang Sumatera Barat kita naik ke kanan itu akan ketemu kediaman Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru Riau, sekitar
7 sampai 10 jam perjalanan. Kemudian dari Riau ke kiri atas kita baru akan ketemu Medan, Sumatera Utara, lebih 10 jam, dan naik 9 jam lagi ke atas baru ketemu Nangro Aceh, Darussalam. 8 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, 2 provinsi di luar Pulau Sumatera yang masuk Pulau Sumatera, yaitu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 provinsi terdampak yang dilaporkan oleh Kepala BNPB per tanggal 12 Desember jam 12 kemarin, 12 kemarin, beliau menyampaikan dari 52 kota dan kabupaten yang terdampak banjir itu sudah menelan 990 korban jiwa. Terbanyak itu di Nangro Aceh Darussalam 407 orang, Sumatera Utara 343 orang, dan Sumatera Barat 240 orang. Hampir lebih dari 222 orang masih dinyatakan hilang, itu pun yang lapor, belum yang tak melapor, dan lebih dari 15.800 rumah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan media air. Bapak hadirin yang dirahmati diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pertanyaannya, ada yang bilang ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi, cuaca ekstrim, hujannya terlalu lama, hujannya terlalu deras. Ada yang bilang kayak gitu. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya Bapak, Al-Quran telah memberikan jawaban 1400 tahun yang lalu melalui surat Al-Mu'minun di surat ke-23 di juz ke-18 ayatnya ke-18 halamannya 343, posisinya sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kata Allah, kami turunkan dari langit air hujan biqadar, sudah sesuai takaran. Jadi boleh jadi Manggar tadi deras, tapi BTS tidak deras. Karena kata Allah yang deras itu kasih hanya Manggar, bukan BTS. Yang di sini dikasih 1 juta liter, di tempat lain 10 juta liter. Tak ada satupun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hujan itu turun berlebihan. Biqadar kata Allah, sudah kami takar berapa jumlah turunnya. Kenapa Allah takar? Fa'askannahu fil ardi, supaya hujan yang turun itu kata Allah menyerap dia di bumi, merasa tenang. Fa'askan, sakit, tenang dia ketika diserap oleh bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kalau saja kata Allah untuk menghentikan hujan itu mudah bagi kami, tidak usah pakai pawang-pawang. Nabi sudah pernah praktekkan ketika orang Arab Badui minta ke Nabi berhentikan hujan, dan 7 hari hujan tak berhenti ini. Nabi baca doa, Allahumma hawalaina wa alaina, Allahumma ala al-kami wal jibali wal sirabi wal butuni audiyati wa mina wa manabiti sajari. Doa penghalau hujan, penggeser awan. Dan dalam Islam kalau tahu ilmunya, dan yang baca pun juga Nabi. Aku coba baca ini Pak, basah juga badan. Orang hari ini enggak pakai pawang hujan, ambil rara, pakai mangkok, putar-putar. Apalagi udah Islam, rajin ibadah,
Anak mau nikah yang didatangi dukun, tolonglah dukun, ini anak terakhir, anak bungsu. Kalau bisa anak bungsu ini nikah, hujan tak turun. Karena anak pertama kemarin nikah hujan deras, tak balik modal amplopnya dikit, dia bilang alhamdulillah. Gampang kata dukun, kau pilih tiga, bawang merah, bawang putih, lombok, kau tusuk-tusuk, nanti dekat penerimaan tamu meja, kau tusuklah 3 lidi. Sama anak-anak lidi itu dicampur Pak. Hujan. Ada lagi Pak di kampung kami Pak, pengantinnya tak boleh mandi. Lalu maaf cakap, pengantinnya itu Pak, sempak keduanya itu disatukan dalam satu kompek, lalu dibuang ke atas taruh tenda supaya tidak hujan. Ada aja orang yang bilang, dan itu dia nggak biasa saja Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kenapa terjadi banjir? Ternyata kenapa terjadi longsor? Karena fa'askannahu fil ardi, tempat menyerapnya udah tidak ada, udah kebuat gundul hutan kata Allah, udah tidak ada lagi tanah untuk menyerap kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga curah hujan yang turun itu menyebabkan hujan itu tidak bisa diserap kata Allah Subhanahu wa taala. Itu loh masalahnya. Maka kenapa dihancurkan? Nanti buka surat Al-Qasas, surat ke-28, juz ke-20, ayat ke-59, halamannya 39 itu posisinya sebelah kiri. Wa ma kunna muhlikil qura illa ahluha zalimun. Tidak akan kami hancurkan satu provinsi, satu kampung, satu komplek kata Allah, illa wa ahluha zalimun, kecuali sudah terlalu zalim. Nak masuk di otak Pak, ada batang pohon sebesar tiang ini masuk ke masjid, gundul pula batang pohon. Anda mungkin kemarin malam itu ditebang, Anda mungkin turun dari langit itu batang pohon. Kata Allah, sudah terlalu lama ketebang di pohon, sudah terlalu lama merusak di bumi. Maka konsepnya jelas, inna ahsantum li anfusikum wa in asya'tum fala. Surah An-Nisa 79. Kalau kau berbuat baik, kau kasih kebaikan. Kalau kau berbuat jahat, balas kejahatan itu kata Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang aku urunkan kata Allah kecuali karena tanganmu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kata Allah, nanti mulutmu dikunci, tanganmu itulah yang bicara. Yasin ayat 65. Jelas kata Allah, di kezaliman yang sudah merajalela. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah seluruh penduduk Aceh, Medan, Padang, zalim? Jelas jawabannya tidak. Tak mungkin seluruhnya zalim Pak. Tapi tak mungkin pula tak ada yang zalim. Tak mungkin pula tak ada yang maksiat. Jangankan di Aceh, jangankan di Medan, jangankan di Padang, di Mekah saja masih banyak copet. Masih banyak jemaah Indonesia copet Pak di Ka'bah. Mekah itu masih banyak jemaah Indonesia naik taksi di Mekah. Dibilangnya 10 real, di dalam rumah dia jadi 50 real. Tak mau diturunkan tengah jalan. Mekah ya, berjumpanya Pak, bergamis ya. Apalagi yang jauh dari Mekah. Kalau tidak jahiliyah Mekah itu, sarangnya jahiliyah, tak mungkin Nabi kita diturunkan di Mekah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semuanya zalim, iya, tapi ada yang zalim, iya. Maka konsep ketika musibah itu diturunkan dalam Al-Quran, musibah itu akan menghantam tidak hanya yang zalim. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Ada cara Allah menyelamatkan, tapi menurut kasat mata kita disiksa oleh Allah. Karena ini cara Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika umat Nabi Saleh dikasih onta keluar dari batu, onta itu bisa melahirkan pula. Lalu onta ini diperah susunya, dinikmati, dibunuh pula.
Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh wa la yuslihun, kata Allah di surat An-Naml ayat 48. Yang menyembelih unta Nabi Soleh itu, kata Allah, cuma 9 orang. Tis'atu rahtin, yang menyembelih unta itu, kata Allah, cuma 9 orang. Tapi apa yang terjadi? Padamdam alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha, seluruhnya kami hancurkan, kata Allah. Jadi mayat berlimpahan. Apakah hanya 9 yang jadi mayat? Tidak. Kena yang lain. Lihat kisah Nabi Musa di Madian. Disebutkan di Al-Maidah 60, Al-Baqarah 65. Kata Allah, beribadah hari Jumat ya. Mereka tidak mau. Ditolak hari Sabtu. Maka orang Yahudi terkenal ibadahnya hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, orang Islam hari Jumat. Oke, Allah sampaikan ke Musa, ibadah mereka hari Sabtu. Hari Sabtu ibadah ya, seminggu sekali. Jangan ke laut, itu aja syaratnya. Apa yang terjadi? Justru hari Sabtu ikan paling banyak di laut. Apa yang terjadi jamaah oleh Allah? Otak umat Nabi Musa Bani Israil yang membangkang ketika itu dibuatnya perangkap setiap hari Sabtu, Jumat sore dibuatnya supaya ikan hari Sabtu itu datang. Kata Allah, jangan mancing hari Sabtu, jangan ke laut hari Sabtu. Masih mengakal-akali hari Sabtu mancing. Apa yang terjadi? Lihat Al-Baqarah 65. Faqula lahum kunu qiradatan khashi'in, kami kutuk mereka jadi monyet. Allah yang bilang, apakah yang mancing saja jadi monyet? Tidak. Yang diam-diam saja, yang tidak mau memerangi daripada kemungkaran itu jadi monyet juga. 3 kata tafsir Ibnu Katsir, ada yang memerangi, ada yang membangkang, ada yang diam-diam saja. Yang diam-diam saja ini karena menjadi monyet. Bahkan di Al-Maidah 60, qiradatan wa khanazir, jadi monyet, jadi babi. Semuanya Pak. Kalau kita jalan-jalan ke Balikpapan baru, paling cuma berapa monyetnya yang ada di bundaran ini? Banyak itu kan. Itu bukan dibutuh Ustaz, itu ikon. Dulu pertama kali datang ya ada bundaran monyet, dia bilang. Ada yang dimuliakan Allah. Maka Nabi keluarkan rumus, kalau kau lihat kemungkaran, rubah dengan lisan. Kau lurahkah, kau capatkah, kau RT kah, kau tokoh masyarakat kah, rubah. Tidak bisa bilisan dengan mulut, tidak bisa dia dengan bilqalb, dengan hati. Ya Allah, ini kemungkaran, aku laporin tidak selesai, aku pakai mulut tidak selesai. Ya Allah, lindungi aku dari musibah ini. Ya Allah, lindungi aku dari azab ini. Ya Allah, kalau ada azab yang diturunkan gara-gara kemaksiatan ini, ya Allah. Maka konsepnya 40 rumah kena laknat kalau ada orang maksiat. Maka di kampung itu namanya sedekah 40 rumah. Kalau ada orang kumpul-kumpul, cuci kampung, kalau ditanya dalil tidak tahu mereka dia pada dalil. Maka ketika maaf Bapak ya, di sebelah Bapak ada kos-kosan, masuk hujan gadis belum nikah, tidak bisa Bapak bilang rusak urusan masing-masing. Ketika ada di pos ronda orang minum minuman keras, jaraknya hanya 2 rumah dengan rumah Bapak, tidak bisa Bapak bilang urut-urut mereka, duit-duit mereka. Kalau Allah azab, kena hantam Bapak. Kalau banjir itu Allah datangkan, tidak mungkin banjir itu datang. Jangan ini rumah ini yang rajin ke masjid ini, rumah tua masjid, jangan pikir banjir. Tidak mungkin Pak, dihantam semua. Wama kunna mulikin roh, kata Allah, kami hancurkan semua. Nah ini penting Pak, namanya ketika kita melihat kemungkaran. Jangan yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desember identik, sering kita dengar bahwa banyak terjadi musibah. Kenapa sih Allah turunkan? Kata para ulama, seluruh ibadah kita ini adalah doa. Nanti buka kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin,
kitab ke-16 jilid ke-200 bab ke-250, nomor urut hadis 1465, di kitab Tirmizi di nomor hadis 2969, di kitab Ibnu Majah di nomor urut hadis 3828. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Seluruh ibadah kalian ini doa. Sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian, sedekah kalian, permohonan ridho Allah, rahmat Allah, dapat pahala untuk tiket masuk ke dalam surga. Nah, dapat pahala ditimbang tiket masuk surga ini bisa jadi masalah kalau ditimbang yang satu lagi berat. Apa itu? Dosa. Doa, dosa. Nah, dosa ini bahasa Arabnya zanbun, di belakang. Bahasa Arab ekor, zanbun, mengekor sesuatu yang ada di belakang. Kalau ditimbang dosa lebih berat daripada pahala, maka mohon maaf harus transit di neraka. Nah, untuk membuat umat manusia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama tafsir menyebutkan diturunkanlah musibah, diturunkanlah malam, diturunkanlah ujian, diturunkanlah penyakit supaya dosa ini dikikis di dunia. Itu konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Quran, seluruh amal kebaikan kita ini menghapus dosa. Nanti buka surat Hud, surat ke-11 juz ke-12 ayat 114, halamannya 234, posisinya sebelah kiri. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kata Allah, seluruh kebaikanmu itu menghapus dosa-dosamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-jum'atu ila al-jum'ati, as-salawatul khamsa, al-umratu ila al-umrati, ar-ramadanu ila ramadan, yukaffir bainahuma idza ijtanaba al-kaba'ir. Salat satu ke salat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, umrah satu ke umrah berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa di antaranya. Kita sholat subuh nih, nanti sholat zuhur, antara subuh dan zuhur dihapuskan kalau kita sholat zuhur. Iza ijtanabal kaba'ir, kecuali dosa besar. Bayangkan Pak, betapa hebatnya desain Allah, dari satu amal ke amal berikutnya menghapus dosa. Wa minal majasil ilm yaquduna fi majalis yukaffir sayyi'at hatta yarji. Dari satu majelis ilmu Bapak duduk nih, nanti Bapak untuk lagi hari Sabtu, yukaffir bainahuma, menghapus dosanya antaranya. Likul daqiqah, bahkan kata Nabi, duduk di majelis ilmu ini per detik dihapus. Beda dengan duduk di rumah nonton YouTube, dengar ceramah, lain Pak salatnya, lain Pak ini masjid, lain Pak itikafnya. Jangan agak benteng. Wa antam mu'as, sekalipun ngantuk, bayangkan. Karena tidak bisa Pak bekeras bulan Ustaz Palembang nih Pak, masih bisa tidur. Tapi coba kalau lagi di luar Pak, konser di bawah 19, mana ada yang ngantuk. Jam 12 siang deh. Tapi kalau pengajian nih Pak, jangan coba-coba. Kalian lah pas Jumat belum naik khotib udah muak 3 kali Bapak naik. Kenapa dikasih ketenangan? Tenang Pak, kami pegang rasa nyamannya ketika dia dapat rahmat. Maka Ashabul Kahfi itu masuk ke gua ngantuk, tidur 309 tahun. Kenapa? Dalam lindungan Allah. Maka nikmat tidur kalau di masjid itu Masya Allah. Dan tetap pahala. Kalau di rumah Anda dapat kafir bainahuma. Bahkan wa ma yusibu min saqam illa ufira biha min sayyi'at. Kata Nabi Sahih Muslim 2573, tidaklah kami kasih sakit, demamkah, batukkah, pilekkah, bisulkah, kecuali sedang dihapuskan dosanya. Mungkin dulu Pak, jangan-jangan SMA, makan gorengan, makan 5 bayar 2. Katalah yang 3 yang belum bayar, hantam sekarang ya. Kau udah ingat, kenapa Tuhan dosa ya Allah? Nah ingat kalau dulu makan gorengan dan bayar kata Allah. Kan tak mungkin sudah tahu kalau dosa kita kan tahu. Ini ada ibu-ibu pengajian, Ustaz, aku tadi masuk lubang pas naik motor.
Dia masuk lubang, Pak, disalahkannya siapa? Lurah, camat, anggota dewan, wali kota, gubernur. Masuk lubang, dia 5 orang disalahkannya. Padahal ibu itu tak sadar, ternyata ibu itu tadi pas suaminya sholat Jumat, diambilnya di dompet itu 100 ribu. Dan berapa kali dia ngalih di dompet suaminya? Apa kata suaminya? Dia bilang sering hilang, Dek. Berapa, Bang? 100 ribu, Dek. Ya Allah, Bang. Trader kali, Bang. 100 ribu itu kalau dibeli logo dapat sekarang, Bang. Kalau logo lain, kita tahu nih, Bang. 80 sekarang logo di Bang, tuh, Bang, DP. Kau taruh di mana, Bang? Di dompet, Dek. Ya, kan di rumah tidak ada orang lain. Anak kita di pesantren semua. Ya Allah, Bang, 30 tahun kita didikan. Kau tuh Bang mencuri, Bang, dia bilang. Bang, kata Pak RT di komplek kita nih, Bang, lagi musim tuyul, dia bilang. Padahal dia tuyulnya. Tidak sadar dia dosanya. Maka konsep dari dosa itu, konsep dari azab itu, konsep dari musibah, bahkan tersenggol, kan nyenggol bab meja lah disalahkan. Kaki kita nyenggol meja itu sakit, Bang, kelingkingnya aja gara-gara. Ada dosa yang sedang kami kikis, ada asam lambung, ada sakit kepala, parah tak sembuh, bonrek tak sembuh, salidon tak sembuh, oskar tak sembuh, ada sakit gigi tak sembuh-sembuh, ada asam lambung, ada asam urat tak sembuh-sembuh. Apa kata Allah? Cukup di dunia asam urat, dalam kubur tak ada lagi. Tidak ada pahala sedang diasap malaikat mungkar nakir. Kenapa? Ada bukti Allah malaikat. Pukul kan tidak pukul. Kenapa? Asam urat pula kamunya. Kenapa? Cukup di dunia. Puncak rasa sakit itu al-maut, mati. Sudah sakit, tak ada lagi asam lambung. Maka kenapa dikasih? Supaya kau tidak rasakan lagi asam di kubur. Kau tidak dihantamnya Allah. Sudah kau kasih asam lambung, kata Allah. Tidak sembuh. Sudah kau kasih sakit kepala, kata Allah. Tapi itu masuk sakit kepala, mengikis dosanya. Maka jangan dibilang Pak orang di rumah sakit masuk lalu tiba-tiba meninggal. 2 bulan dia masuk rumah sakit kena aja. Bukan kena aja. Ini dikikis Allah dosanya. Supaya tidak merasakan lagi dalam kubur. Supaya berkurang dan tidak ditimbang oleh Allah. Jamaah yang dirahmati diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak, ada 3 dosa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Bapak pernah dengar di kitab Tirmizi nomor urut hadis 2511, di kitab Ibnu Majah nomor urut hadis 4211, di kitab Imam Hakim 7345. Dosa yang azabnya dipercepat di dunia tetapi tidak mengurangi azab di akhirat. Ini bahaya, dosa paling berbahaya. Kalau azab yang lain pada prinsipnya, Pak, itu menghapus dosa. Jadi musibah, sakit, apapun, rasa capek, rasa letih, rasa lelah, khawatir, itu menghapus dosa. Tapi ada, kata Nabi, dosa yang azabnya dipercepat tetapi tidak mengurangi azab di akhirat. Kullu dzunubin yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ila al-baghya wa uquqal walidain wa qati'atur rahim yu'ajjilullahu li sahibihi ma yadakhiru fil akhirah. Dipercepat azabnya tetapi tidak mengurangi di akhirat. Allah kena hantam di dunia tapi tidak berkurang di akhirat. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-baghya, zolim, merusakkan orang, menyakiti harga diri orang. Pengurus masjid di planet Jupiter, ketua masjidnya udah 20 tahun jadi ketua masjid. Ada orang mau jadi ketua, bagaimana caranya jadi ketua? Ketua lama nih Pak, dijelek-jelekan. Apa dia bilang? Nanti pas pemilihan ketua pilih aku aja. Kau tahu tak selama ini kemana duit kurban hilang? Sisa duit kurban itu masuk ke kantong ketua. Dan itu dia bilang, kau cek rumah ketua, ada freezer 3 daging kurban terlari kemana dia ada. Aku tidak ada freezer di rumah itu. Dirusaknya nama orang, Pak, dihantamnya nama orang. Itu si ibu itu dia bilang, udah 6 bulan dia tidak pernah masjid. Suaminya tak mana, tapi udah dengar
dengar suaminya itu kawin lagi dia. Itu dosa azabnya dipercepat di dunia, tidak mengurangi azab di akhirat. Rusak, solim kepada orang lain. Bapak kalau khutbah Jumat, coba bapak dengar Pak khutbah Jumat itu. Coba bapak perhatikan khutbah Jumat itu. Setiap khotib sebelum turun ke atas dari mimbar itu rata-rata, bahkan hampir tidak. Khotib itu pasti akan baca surat An-Nahl ayat 90, surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-90, halamannya 277 sebelah kiri, sebelah kanan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jangan zolim. Setiap Jumat ayat itu dibaca. Jangan zolim. Menzolimi orang lain ini. Kita bawa dosa 70 Pak dengan orang, dengan Allah. Kata Nabi diampuni mudah. Tapi Bapak bawa dosa satu saja dengan manusia, khomsina al-fasadah, 50.000 tahun nanti zolim. Bahkan tidak boleh kata Allah, wala tarkunu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kau tolong orang berbuat zolim. Surat Hud, surat ke-11 juz ke-12 ayat 113, halaman 234 sebelah kiri. Kalau ada orang mau berbuat zolim, jangan ditolong. Contoh, orang belanja di toko kita, di warung kita, yang punya toko ya, yang punya warungnya, lalu dia bilang, Pak, minta kwitansi kosong, tolonglah dicat, dia bilang, nanti yang isi sendiri. Jangan. Kalau dia minta kwitansi kosong, kasih, catnya udah kasih, tanda tangannya udah kasih, isi sendiri, tanda tangan sendiri, beli cat sendiri. Nah, kita tahu cat kita tahu tanda tangan kita. Jangan itu sulit. Udah biasa Ustaz kayak gitu, kok sama dalam neraka kata Allah SWT. Bisa kok. Pengacara, oknum. Pengacara itu ada yang harusnya orang itu di penjara, dibuatnya bebas. Sogok sini, sogok sana. Pengacara itu pada prinsipnya memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran, agar hukuman ini adil diberikan oleh hakim. Itu tugas pengacara, mengawal, bukan menzolimi orang yang harusnya di penjara dibuat bebas. Kata pesan benar, azab sama. Makanya KUHP kasih uang habis perkara, UUD ujung-ujungnya duit, sama pada neraka. Yang kedua, orang zolim itu Pak, bukan yang kedua, satu lagi, zolim itu Pak ditunjukkan azabnya di dunia. Contoh siapa Ustaz? Abu Jahal. Abu Jahal itu Pak menghardik Nabi Pak. Apa kata Allah dalam surat Al-Alaq ayat 15-16? Kalla la illam yantahi lanasfahan bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Hei Abu Jahal, ini surat untuk Abu Jahal. Kalau kau tidak berhenti mengganggu Nabi, ubun-ubunmu akan ditarik sampai ke neraka. Apa yang terjadi? Abu Jahal mati, kepalanya dipenggal, lalu oleh Abdullah bin Mas'ud ditarik ubun-ubunnya itu, dilihatkan ke Nabi. Nih ubun-ubun orang yang sering mengganggu ya Rasulullah. Di dunia asapnya dipertontonkan Allah. Abu Lahab, paman Nabi, ketika Nabi berkhutbah, apa kata Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad. Celaka tanganmu ya Muhammad. Apa yang terjadi? Ayatnya turun surat Al-Lahab. 12 tahun sebelum Abu Lahab mati, Abu Lahab mati yang pertama kali busuk tangannya. Lalu sekujur tubuhnya, mayatnya busuk, dikubur dengan batu ditimbun. Azab yang dipertontonkan di dunia tidak mengurangi azab di akhirat. Yang kedua, wa uququl walidain. Ini sudah sering kita dengar. Durhaka kepada orang tua. Cuma yang jadi masalah ini karena dengan mertua. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang mertua. Kenapa? Karena mertua itu orang tua. Bapak bersentuhan dengan mertua perempuan tak batal wudhu, karena haram dinikahi. Istri bapak bersentuhan dengan orang tuanya bapak tak batal wudhu, haram dinikahi. Tapi bapak dengan ibu istri bersentuhan dalam mazhab Syafi'i batal wudhu. Saking mulianya mertua. Istri boleh melihatkan wajahnya, jilbabnya, rambutnya,
tangannya sampai siku, kakinya sampai betis di depan mertuanya, boleh dibuka, haram dinikahi. Begitu Allah memuliakan. Nanti buka surat Al-Isra ayat 23, ayat 24, surat ke-17 juz ke-15 halamannya 284. Wa qala rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibar. Saya ingin kasih tahu rahasianya. Seluruh ayat menyembah Allah, hampir 10 ayat itu pasti digandengkan dengan ayat orang tua. Dan hebatnya kata Allah, kalau orang tuamu sudah tua, diasuh, dirawat, dijaga, mau serumah, mau tidak serumah silahkan, mau masukkan panti jompo silahkan, karena ada orang tua di tak mau dia di rumah anaknya, aku masuk panti aja lah dulu, berkelahi semua lihat nih, nah silahkan. Tapi harus dirawat, harus dijaga, apalagi orang tua yang ekonominya rendah. Siapa yang harus menjaga orang tua ini? Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Anak perempuan yang banyak urus orang tua. Di mana ilmunya Ustaz? Allah sebut indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, kalau sudah tua di antaranya atau dua-duanya tua. Kata ulama tafsir, kata yang Allah pakai di surat Al-Isra ayat 23, indaka, di pengawasan anak laki-laki. Kalau anak perempuan indaki, kalau anak laki-laki anak perempuan tanggung jawab indakuma. Anak perempuan kalau menikah surganya pindah ke suaminya, tidak lagi di orang tuanya. Maka kalau dia mau kasih duit ke orang tuanya, izin suaminya. Tapi seorang anak laki-laki, kata Nabi, sampai mati hartanya milik ayahnya, ibunya. Kalau dia diminta ayahnya, nah pinjam duit 500 bayar listrik, apa kata anak laki-laki? Aku ngomong dulu ya sama istri. Anak durhaka. Indaka, anak laki-laki tidak terbayar keringat ayah kita, tidak terbayar keringat ayah kita. Kalau ibu air susu, kalau ayah air keringatnya tidak terbayar. Maka begitu konsep di dalam Islam menghormati orang tua. Bahkan mulut orang tua ini nembus 7 lapis langit. Dengar kisah Juraid kan, bayi yang bisa bicara itu, datang ibunya ke atas bukit, Juraid lagi sholat, Sahih Muslim di kitab ke-54 di halaman 7 halaman 8. Ya Juraid, ibunya panggil, dia sholat. Apa kata Juraid? Sholaiti au ummi, ibuku atau sholatku? Juraid, sholati au ummi. 3 kali maknya manggil, tidak menoleh dia Pak. Lagi sholat, maknya tidak tahu dia lagi sholat Pak. Apa kata maknya? Mana anak nih, udah punya rumah, dipanggil tidak mau. Dia bilang, apa kata maknya? Ini hadis sahih ya. Apa kata Nabi? La amatuka illa nasrata wajhika fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu kecuali Allah mempertontonkan wajahmu di depan pelacur. Hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Apa yang terjadi? 3 bulan setelah kejadian itu, Juraid dituduh menghamili daripada seorang pelacur. Ditunggu sampai lahir anaknya, lalu rumah Juraid itu dibakar, dihancurkan, lalu Juraid itu diikat dan digendong, digotok, dipertontonkan di depan pelacur. Ketika dibawa ke depan pelacur, Juraid itu senyum. Ketika ditanya raja, kok kau senyum? Aku ingat mulut mamaku. Dari luar kamarku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mau dibunuh, kata Juraid, izinkan aku bicara dengan bayi. Ditanya, bayi, kau anak siapa? Apa kata bayi? Aku anaknya pengembala kambing. Kata Nabi SAW, inilah salah satu dari 3 bayi yang bisa berbicara saat kecil. Salah satunya bayi Juraid. Maka Juraid diselamatkan. Tapi mulut emaknya tetap dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau marah ke anak, Pak, jangan bilang habis duit guna terus kau sekolah, sakit kepalaku, pecah otakku, jangan. Ya, udah musuhnya sekolah kan, jadi anak merangkak, jadi kebetulan anak mama. Aku ini anak setan, jadi kebetulan anak setan Pak. Secapek-capeknya Bapak, kasihlah kata-kata yang baik. Tahu saya capek Pak. Apalagi istri, kadang keluar anjing, keluar babi. Anjing itu tak salah, babi itu tak salah. Dia aja kok.
yang baik, anak soleh, anak pintar, marah pasti, manusiawi. Tapi jangan sampai mulut sang ayah sang ibu ini menembus langit Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah kita bahas panjang, ini sudah sangat jelas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang dipercepat azabnya di dunia tidak mengurangi azab di akhirat. Qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi, keluar dari grup masjid gara-gara tidak diajak jalan-jalan ke IKN, tidak diajak jalan-jalan, keluar aja dari grup, tidak diajak panitia kurban, tidak tegur lagi dia, tidak diajak gotong royong, orang ini lupa kadang. Jangan kau putuskan silaturahmi. Aku tidak salah Ustaz, aku tidak salah Ustaz, aku tidak mau tegur dia. Tidak bisa Mas Bro. Ali Imran 134, Al-A'raf 199, Al-Hijr 45, Ad-Dur 25, Asy-Syura 40, Asy-Syura 43. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran kecuali ayat itu memerintahkan memberi maaf, bukan meminta maaf. Kata Allah, sesakit-sakitnya kau berilah maaf, bukan minta maaf. Minta maaf itu wajib kalau salah. Tapi orang salah, kau datang ke orang itu, udah maafkan. Atau bilang, aku minta maaf ya kalau aku salah, adalah kita yang benar. Kata Allah, aku jempol. Jangan putuskan silaturahmi orang. Ketika kita benci ke orang, Pak, kita sedang benci dengan yang menciptakannya. Yang buruk itu sifatnya. Doakan dia dapat hidayah. Sudah mau tegur Ustaz, tak mau tegur, habis susah kita Pak. Habis kewajiban kita untuk minta maaf, menegur dia, senyum dia. Dia udah tak mau senyum, sudah cukup sekali saja, cukup 2 kali saja. Tinggal dialah yang menanggung dosa di hadapan Allah SWT. Itulah 3 dosa yang sangat berbahaya. Itulah 3 dosa yang azabnya dipercepat di dunia, tidak mengurangi nilai di akhirat. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga memutuskan tali silaturahmi. Bapak yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan musibah yang sering terjadi di bulan Desember ya. Tsunami itu 2004 ya. Iya. Tanggal berapa? 24 Desember misalnya. Nah, itu ada mengaitkan dengan ini peristiwa ya Pak di Desember kan memang terjadi ada kan terjadi sih. Pelaksanaan Natal kan tanggal Desember saja itu kan hal-hal yang betul-betul melakukan kesyirikan yang luar biasa karena menganggap Isa itu anak Rasul. Jadi Rasul itu tidak tahu dia apa itu betul-betul Allah itu murka karena dianggap Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan. Itu bagaimana menurut Ustaz kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di bulan Desember Ustaz? Baik. Surat Maryam Pak. Surat Maryam ayat 88 ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samaa yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirul jibalu hadda anid da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada." Jadi inilah ayat yang Bapak tanyakan itu, surat Maryam ayat 88 ayat 89. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadus sama yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja kata Allah langit itu mau kami pecahkan. Ya Allah yang bilang ya. Hampir saja kata Allah bumi ini mau kami belah. Buat longsor ya katanya. Langit runtuh ya kata Allah. Wa takhirul jibalu hadda. Gunung-gunung itu kata Allah kami goyang semua. Hampir saja kata Allah ya. Kenapa?
Jadi itu bukan asumsi, tapi memang ada ayatnya, ya. Jadi memang ada ayatnya. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, langit ini mau pecah. Apa kata Allah? Tahan dulu, tahan dulu. Memang dia 25 Desember ini ngomong Allah punya anak, dia bilang, tapi tahan dulu lah, jangan dulu lah. Masih ada yang sholat di Jabal Salam, masih ada yang ngaji, kata Allah, tahan dulu, tahan dulu. Nah, jadi sama kayak hadis yang laut itu 3 hari dan 3 kali tiap hari minta menghantam bumi. Kenapa? Kemaksiatan di pinggir laut. Banyak batu-batu musuh itu di pinggir laut. Panti-panti pijat pinggir laut itu banyak. Kata Allah, tahan dulu, masih ada yang taklim, masih ada yang berdoa. Mungkin inilah kenapa Allah masih menahan, Pak. Karena masih ada yang berzikir, masih ada yang beristighfar, masih ada yang tahu. Maka Allah yu'li azibahum wa'antum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab kalian ketika kalian masih beristighfar. Jadi ayat itu benar. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, maka langit ini mau pecah, gunung mau kami goyang, bumi kami mau belah. Maka cara kita yang terbaik banyak beristighfar, banyak-banyak kita ampun kepada Allah SWT. Kalau dirasa tidak perlu untuk datang ke rumah saudara kita yang non-muslim, tidak usah datang. Buat alasan sakit kan, badan lagi tidak sehat kan, dan maaf kemarin tidak bisa datang ya. Atau anak nih ngajak jalan-jalan pas hari itu kan, mungkin ada tetangga non-muslim, minta maaf ya kemarin tidak datang. Nah, jangan merasa tak enakan ikut, apalagi di rumahnya ada hal lain sebagainya. Takutnya kita nanti dibilang orang yang ikut membiarkan atau membenarkan. Tapi setidaknya dalam hati kita mengingkari bahwa la ilaha illallah. Seperti itu ya. Ada lagi? Ya Pak. Sebagaimana kita memahami ya, ujian yang menimpa diri kita ini, apakah ini ujian atau teguran atau musibah atau ini mengikis dosa tadi. Bagaimana kita bisa menyadari ini gara-gara perbuatan kami sebelumnya? Seluruh konsep musibah mengikis dosa. Cuman jadi masalahnya kita ini kadang tidak ingat apalagi dosa kita. Nah, ulama tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'idi, Buya Hamka menyebutkan dalam berbagai macam referensi kitab, apabila kita cenderung lebih rajin beribadah lalu turun musibah, maka itu naik kelas, maka itu ujian. Tapi apabila kita cenderung menjauh dari Allah, maka boleh jadi itu teguran supaya mendekat. Tambah jauh maka azab. Jadi kalau kita lebih jauh dari Allah, itu azab atau peringatan. Kalau kita lebih dekat tapi kena, itu ujian naik kelas. Kata Allah, benar-benar tadi di masjid, benar-benar tadi di tahajud. Aku coba dulu lah. Hanya dicoba, makamnya hilang. Nah, itu udah rajin nih. Maka itu namanya naik kelas ujian. Maka kita introspeksi, tidak boleh menyalahkan orang. Kunci dalam musibah itu tidak bisa menyalahkan orang, maka musibah itu selesai. Apa contoh Nabi Adam? Nabi Adam itu Pak, bukan Nabi Adam yang makan Pak. Coba lihat sejarahnya Pak, itu yang makan Siti Hawa. Diganggu Nabi Adam tidak mau makan Siti Hawa. Kata Siti Hawa, ada apa Adam? Pasti makan yang kedua, lancar dua-duanya. Siapa yang ganggu? Fa'azzalahu syaitan, yang ganggu setan. Tapi lihat kata Allah 23, yang minta ampun siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tidak bilang, ya Allah, bukan yang makan bukan aku, ya, istri aku ini ya Allah yang makan. Ngapain aku yang diusir ya Allah? Anda, dia tidak nyalahkan istrinya. Suami yang terbaik itu mengaku, akulah yang bertanggung jawab. Kalau anakku ini nakal, oh mungkin ada duit haram yang pernah masuk. Oh mungkin aku pernah marah ke orang, ke karyawan, ke siapa, anakku jadi pembangkang. Ada dosa. Oh kenapa istriku tidak pakai jilbab? Oh mungkin aku ada salah. Introspeksi diri, bukan menyalahkan orang. Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa. Nabi Adam tidak bilang aku diganggu setan ya Allah. Cuma aku tidak diganggu setan, tak aku makan ya Allah. Rabbana zolamna anfusana, aku yang salah. Nabi Yunus itu Pak marah Pak. Dia kabur itu, orang tidak mau dengar ceramah, kabur deh. Ada selagi ceramah, ada orang yang masjid itu dulu. Masuk kapal diundi, masuk laut, makan ikan paus.
Izhab ghadiban, kata Allah. Nabi Yunus lari dalam keadaan jengkel marah. Tapi apa yang terjadi dalam berikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang salah aku ya Allah. Tidak menyalahkan kaumnya yang tidak mau mendengarkan ceramah, tidak menyalahkan kamu. Kenapa yang diundi Allah? Coba aku udah diundi, tak masuk aku berikan paus. Anda nyalahkan orang lain, nyalahkan diri sendiri. Itu teguran. Nah kalau ujian, Nabi Adam ditegur gara-gara makan, Nabi Yunus ditegur gara-gara marah. Ujian naik tingkat, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak buat salah, Pak. Cuma kata setan, coba diuji. Anaknya diambil, istrinya diambil, dikasih penyakit kulit. Apa doa Nabi Ayub? Doa Nabi Ayub di halaman 3. Ani masaniya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sepertinya aku ini salah, jadi terasa sakit. Coba bayangkan. Iya tak salah, Pak. Alim rajin kuat ibadah, anaknya habis, istrinya kabur, kekayaannya hilang. Lalu ketika dia sakit, apa dia bilang? Ani masanya tuh, sepertinya aku yang salah ya Allah. Aku ini kena penyakit, anta arhamur rahimin. Tapi kan kau punya ayam ya Allah. Coba ujian naik level. Maka itulah konsepnya, Pak. Kalau semakin dekat dia seperti Nabi Ayub, dia ujian naik tingkat. Kalau ketika kita buat kesalahan seperti Nabi Adam, Nabi Yunus, itu untuk memberikan teguran agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosanya? Yang kita introspeksi sendiri. Jadi seperti itu. Cukup ya? Sudah jam 6. Saya harus ke Samarinda juga hari ini karena ada penggalangan dana. Tapi syukur nanti dan malam ada tablik akbar di Samarinda, penggalangan dana Sumatera. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan khilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah angkat derajat bapak-bapak sekalian, menghapuskan dosa-dosanya, Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, Allah mudahkan segala jalan keluarnya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum